Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Kriya Lebakwangi yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur. Kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka thalabul ilmi sekaligus menghidupkan rumah Allah. Semoga kita senantiasa mendapat berkahnya kumpul kita di rumah yang mulia ini. Bagian daripada syukur kita kepada Allah, semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Hadirin jamaah taklim sekalian, ini taklim tinggal masih sekali lagi Pak ya. Taklim untuk kegiatan DKM tinggal minggu ini, minggu depan off karena ada kegiatan. Kemudian minggu depannya lagi sekaligus penutupan Pak ya. Ya, mudah-mudahan seluruh rangkaian taklim yang kita ikutin di masjid ini, semoga Allah memberikan kepada kita pahala sebagai bekal kita tentunya kelak di hadapan Allah, dan sekaligus semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian kita terapkan dalam keseharian kita, tentunya yang berkaitan dengan ibadah kita, sholat kita, wudhu kita, dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan taklim kali ini sampai wasalisu, tolong ya, dengan kajian ilmu fikih. Ini yang apa ini? Oh ini apa? Kajian ilmu fikih dengan referensi kitab Fathul Qorib, masih bab wudu. Ini berarti sesi yang ketiga Pak ya. Untuk fardhunya wudu ini masuk kajian ini sesi yang ketiga. Kemarin adalah yang kedua, wasani ghuslu jamil wajhi, membasuh muka, wajah semuanya Pak ya. Sini ghuslu jamil wajhi, bukan hanya membasuh wajah, semua yang ada di wajah harus dibasuh semua. Ini kita kasih penjelasan lagi kemarin karena keterangannya belum tuntas. Yang dimaksud semua yang ada di wajah, yang kelihatan tampak di wajah, yang kelihatan tampak luar, maksudnya itu harus kena aliran air. Apa yang ada di wajah? Mungkin itu rambut,
mungkin itu kutil, ya, mungkin itu apa, ada tambahan daging hidup yang ada di wajah, harus kena air semua. Termasuk bibir ini kalau wudhu harus kena air, jangan bibirnya ditutup. Ini berarti kalau bibirnya ditutup, maksudnya bibir yang kelihatan merah-merahnya dari luar, ini bagian daripada wajah yang bagian luar, harus kena air. Jadi ketika wudhu harus terbuka bibirnya. Kalau gigi enggak. Coba kalau kita mingkem yang standar aja. Nah itu bibirnya yang kelihatan dari luar harus kena air, jangan malah dirapetin. Nah biasanya nih kalau ibu-ibu habis makan lipstik supaya wudhunya apa lipstiknya hilang, bibirnya ditutup. Bener nggak Pak? Nah ini untuk ibu-ibu, bibirnya nggak boleh ditutup, harus terbuka. Kemudian seluruh rambut yang ada di wajah, kira-kira rambut yang ada di wajah ada berapa? Alis, hajibun, alis ya Pak, hajibun alis. Kemudian itep ini ada dua, itep atas, itep bawah, ya, bulu mata ya. Sya'ru ainin, rambut mata, rambut mata. Biarpun alisnya ini umpamanya alisnya dikerok atau enggak tumbuh sama aja ya, syukur karena alis ini apa, kenapa dikasih alis, ini buat tanggul ya, buat tanggul kalau kena hujan, kena keringat, biar gak kena mata. Inilah sifat kebijaksanaan Allah, karena ada yang mengatakan bahwa keringat kalau kebanyakan turun kena mata itu mengakibatkan penyakit katarak, katanya begitu ya. Makanya yang punya alis jangan dicukur, dicukur. Coba kalau umpamanya, kalau bapak-bapak sih ya, kalau ibu sih biasa ya, kalau bapak punya alis dicukur, wah tampaknya beda ini. Pak Widodo punya alis dicukur, loh itu Pak Widodo bukan ya? Ini kebijaksanaan Allah, dikasih tanggul supaya Pak keringat, kalau kerja keras keringat supaya nggak turun ke mata. Hajibun alis, ainu sa'aru ainin, rambut mata. Kemudian saru anfin, bulu hidung yang keluar hidung. Kalau yang di dalam ya nggak usah dikolok-kolok, nggak usah dilogok-logok Pak ya, karena itu termasuk barang dalam. Tapi kalau memang apa itu hidungnya itu banyak ingusnya, banyak kotorannya, makanya dia disunatkan apa, menyedot air hidung. Kemudian syaribun, kumis. Nah, kumis ini termasuk rambut, harus kena air, walaupun rambutnya kumisnya tebel atau tipis, kenain air. Kemudian angfakoh ini rambut apa? Yang di bawah bibir ya, buludan ya. Ya namanya buludan katanya Pak Retno ya, kumis dan jenggot. Ini kumis, ini dan jenggot. Ini anfakoh, bulu yang di bawah bibir. Kemudian lihya, jenggot. Kemudian ada lagi ya selain itu, ada namanya jambang ini aridun, jambang ini idarun, jambang dia harus kena air, jambang Pak ya, idarun kena air. Kemudian selain bulu jambang ada lagi enggak? Aridun, godek. Kalau godek sama jambang beda nggak Pak? Kalau godek ini rambut yang tumbuh dari jambang kemudian tembus ke jenggot. Nah, kata anak si bewok kemana? Ada nggak yang bewok Pak?
Ada yang punya godek, ada yang punya ini ya godek ya. Nah itu kalau godek punya godek termasuk masuk rambut kepala. Aridun, ain panjang, ro do. Panjang aridun. Kalau ardun beda lagi. Kalau ardun itu apa? Kalau ardun itu luas ya, artinya beda. Aridun sama-sama ain ro do tapi dipisah dengan alif. Kalau ardun itu luas, kalau aridun itu apa? Godek. Nah. Kalau ardun pakai hamzah lain lagi, bunyi lo kan beda Pak ya. Ya beda huruf pasti beda makna. Kenapa aridun kok bukan aridun? Nah, itu untuk membedakan. Karena aridun itu kalimat isim itu kata benda itu enggak menerima mutasarrif, enggak menerima tasarruf kalau dalam bahasa ilmu shorof ya. Kata benda enggak bisa ditasrif, yang bisa tasrif adalah kata kerja. Kata kerja itu berarti yang mempunyai waktu kemarin, sekarang, yang akan datang. Kemudian ada rambut lagi enggak ada di kepala? Ada nggak rambut lagi di atas? Ghomamun itu apa? Rambut kecil yang tumbuh di atas jidat. Rambut tipis ya. Rambut tipis ini yang kelihatan biasanya apa? Kaum ibu-ibu biasanya kalau mau jadi kemanten ini kerok. Ini rambut ghamam, namanya rambut apa itu Pak? Ya rambut baja apa rambut sinom namanya. Itu masuk kategori apa? Rambut yang ada di kepala. Jadi mulai dari rambut sinom, alis, idet, rambut hidung, rambut dan, kemudian jenggot, kemudian jangan ke bawah lagi Pak. Jangan ke bawah lagi rambutnya, udah di sini kepala aja. Itu semuanya harus kena air. Kalau rambutnya itu yang tumbuh di kepala itu rambutnya tipis, ya tipis. Kalau rambutnya tipis itu rambutnya harus kenain air sampai kulitnya dikenain air dengan disela-sela. Tapi kalau rambutnya tebal cukup dikenain air luarnya saja. Definisi tebal dan tipis kemarin sudah kita sampaikan ya. Tapi lebih baik lagi sunnahnya bagi yang punya jenggot tebel, godek tebel, cambang tebel, sekaligus supaya itu air masuk ke dalam kena kulit, disela-sela dengan tangan. Ya sekali lagi untuk batas muka ya, untuk batas muka mulai dari tumbuhnya rambut kepala sampai ke bawah, sampai ke ke rahang, ke samping dari pentil kuping kanan ke pentil kiri ini harus kena air semua. Nah, untuk walau nasias, jika ketika membasuh muka ini ada yang lupa walau nuktotan walaupun satu titik, itu harus apa? Harus diulang basuhannya, harus diulang basuhannya. Mungkin untuk basuhan pertama belum rata, basuhan kedua belum kena, sampai basuhan ketiga harus kena. Sebelum pindah ke basuhan yang lain, selama itu masih belum pindah ke basuhan lain, ya, walaupun diambilin air satu titik kemudian ditempelin yang belum kena air, nah itu sudah jaza, soha, boleh sah. Udah berarti apa? Basuhannya kepala sudah tuntas. Jadi ini kita praktekkan secara simbolis. Untuk membasuh muka ya, untuk membasuh wajah mulai dari sini tempat rambut ini. Termasuk tempat tumbuhnya rambut kan ada orang yang jidatnya tumbuh rambut dari sini ke sini lurus. Ada yang tumbuhnya dari sini ke sini. Nih ya. Ada Pak ya? Rambutnya ini ke sini terus ke sini, baru ke bawah. Ini berarti harus kena muka, kena semua.
Kemudian supaya rahangnya ini kena air, caranya gimana? Untuk jari jempol jari ini supaya disangkutkan, supaya pendel kuping ini yang bawah ini kena, air kena, kemudian jenggot bawahnya, tulang rahangnya ini kena. Jangan sebasah rahang sampai ke bawah, sampai ke karena bagian leher yang belakang, yang atas ini jadi jempolnya ini nyangkut sampai pendel kuping yang bawah ya. Kemudian diturun ke bawah kena leher. Ini untuk prakteknya secara simbolis. Gimana Pak? Kalau jenggot depannya biarpun jenggotnya panjang 2 meter bawahnya, harus dikenain air maunya habis ini, karena belum kena buat kocor aja gitu Pak ya. Kocor aja gitu. Kalau yang lebih udah diucek aja. Nah, mana jenggotnya Pak Dudung nggak punya jenggot. Nah, gambarannya seperti itu lah ya. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi baik itu rambut yang tumbuh di muka ini tebal atau tipis harus dikenain air. Lebih-lebih yang rambutnya tipis wajib dikenain air sampai kulitnya kena. Kalau jenggotnya, gudegnya, cambangnya ini tebel, cukup. Kalau nggak mau tambah pahala, cukup dikenain luarnya aja cukup. Kalau lebih tambah pahala lagi, supaya ininya kena air. Wasalisu, kita lanjut. Wasalisu tarikan kaping telu iku ghuslul yadaini, basuh tangan loro ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro ni. Fa'ilan yakun mongko ora ono lau ikut tapkat duwe wong mirfaqoni utawi sikut loro biro moko den ibaratake apa qadruma kira-kirane mirfaqon. Jadi yang kedua membasuh kedua tangan sampai sikut. Kalau umpamanya orang nggak punya sikut, umpamanya ini Pak ya, sikutnya lurus, berarti kalau sikutnya lurus ini nggak bisa gini Pak ya, tangannya begini, ya, nggak punya sikut. Ya diperkirakan panjang sikut seberapa, diperkirakan. Untuk masalah tangan ini ada beberapa kamus bahasa Arab atau beberapa ulama mengatakan bahwa definisi tangan itu ada yang mengatakan tangan itu mulai dari jari telapak tangan sampai sini tangan. Nah, ini tangan. Makanya dalam hukuman kisosnya orang pencuri wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Apabila ada orang laki dan perempuan dia mencuri, hukumannya faqta'u aydiyahuma, maka potong ke tangannya. Motongnya sampai ini pergelangan ini. Sampai pergelangan ini. Kemudian ilal mirfaqaini, nah inilah sifat apa Allah memberitahukan kepada Rasul, dikasih catatan. Dari mana? Dari ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, basuhlah mukamu dan kedua tanganmu ilal marafiqi, sampai sikut. Kalau dalam ayat itu enggak ada kata ilal marafiqi, yang dibangun cuma tangan saja. Mungkin ada orang wudu pakai cuman gini aja tangannya, nggak usah nyingsing baju. Jadi tangannya, bajunya panjang, ambil air cucup yang dibasuh dari sini sampai sini. Karena di sini ada catatan ilal mirfaqaini, maka semua ulama, semua min arba'atil madhabi sepakat
bahwa yang dibasuh ilal marofiki tentunya tangan sampai sikut. Nah, ini sepakat keempat madhab, termasuk utamanya madhab Syafi'i adalah ilal marofiki itu batas daripada tangan. Ada mengatakan bahwa tangan itu dari sini sampai sini, sampai sini. Ada mengatakan yang tangan itu al-yadu min asobi'i ini ila sampai pangkalnya tangan sampai sini. Nah, coba kalau umpamanya catatan ayat ini enggak ada ilal marofiki ila menunjukkan ila al-intiya, batas akhir. Kalau enggak ada catatan ilal marofiki, mungkin ada yang 4 madhab itu dari sini sampai sini. Nah, sampai ketek gitu Pak ya, sampai ketek. Jadi semua ulama 4 madhab sepakat ilal marofiki sampai sikut. Yang dimaksud sampai sikut umpamanya fa'ilam yakun lahu mirfaqani u'tubiro qad ruhuma, jika orang itu enggak punya sikut umpamanya, ya berarti apa? U'tubiro qad ruhuma, ya diperkirakan. Wa yajibulan wajib apa ghusruma basuh barang alal yadaini ing atase tangan min sya'rin saking rambut. Jadi termasuk kalau yang dibasuh tangan, semua yang ada di tangan harus dibasuh, dikenain air. Wasil atin, nah min sya'rin rambut, ya, rambut ada di tangan. Selain rambut, wasil atin, apa itu kutil atau uci-uci ya. Wa asbu'in zaidatin, jari tambahan. Pokoknya ada orang jarinya tangan satu tangan ini jarinya 7, 8. Ada nggak? Pernah saya punya teman ya. Saya punya teman jari tangannya ini 6, kakinya juga 6. Ya, ada Pak. Tuh saya punya teman tuh. Walaupun itu jarinya tambah, ya. Umumnya kan wa ghalibu khamsatun, tapi ada yang yang 6 dan 7. Walaupun itu ada jari tambahan, yajibu ghusluma alal yadaini min min sya'rin wasil'atin wa asbu'in zaidatin wa adafiro, dan kuku. Kuku kan umumnya paling berapa senti Pak? Berapa? 5 cm, 10 cm. Ada yang kukunya panjang, ya. Ada yang kukunya panjang sampai, itu makannya gimana gitu ya. Ada kukunya panjang. Karena dia termasuk tangan ketika wudhu, ya harus dikenain air. Wa yajibu lan wajib opo izalatuma, ngilangake perkara takhta ing dalam sak ngisore adzofir min wasakhin sangking kotoran yang menakukang nyegah opo wasah wusulal ma'i ing tumekane banyu. Jadi membasuh tangan wajib, di samping membasuh tangan tadi yang apa ada di tangan, sebelum kita membasuh tangan harus menghilangkan sesuatu apa yang ada di kuku. Mungkin ada kotorannya, terutama orang-orang yang kerjanya ini mekanik bengkel, hitam-hitam nih kukunya, hitam-hitam karena di situ ada kotoran campur oli, ya, campur minyak. Itu kalau nggak dihilangkan, ini air menembus itu kalis, harus dihilangkan terlebih dahulu. Seandainya termasuk hal-hal yang harus dihilangkan di situ, hal-hal yang menghalangi tembusnya air ke kulit, cat, lilin umpamanya kita habis wudhu kemudian sholat, ketika kita sholat lagi sedekap, ya,
baca Fatihah, kita melihat tangan kita masih ada cat yang belum kena, tentunya ini nggak bisa kena air. Ini bagaimana? Ya berarti wudunya tadi tidak sah. Kalau wudunya tidak sah berarti harus diulang. Makanya inilah pentingnya kita untuk mengkaji ini yang berkaitan dengan hal-hal yang mensahkan ibadah kita, sholat kita, wudu kita. Warabiu utawi kang kaping papat iku mashu ba'dil roksi, ngusap sebagian sirah kepala. Roksun ini kepala. Ada yang mengatakan ba'di sa'arir roksi, mengusap rambut yang ada, sebagian rambut yang ada di kepala. Jadi sekali lagi, mengusap sebagian kepala. Kepala ini, batas kepala dari mana Pak? Yang ditumbuhi rambut itu berarti masuk kategori kepala. Mau yang diusap yang pinggir, yang tengah, yang belakang kepala boleh. Ini kan sebagian, wajibnya adalah sebagian kepala atau rambut yang ada di kepala diusap sebagian. Kalau mengusap semuanya itu nanti masuk kategori wasunanuhu. Yang diusap yang menjadi rukunnya adalah apa? Sebagian kepala atau sebagian rambut yang ada di kepala. Ya umpamanya kita mau lagi wudu, kemudian rambutnya tadi habis pakai minyak rambut. Ya kalau dikenain rambut sayang, kalau diusap di sini sayang, boleh diusap di belakangnya, atau di belakang kuping, atau di atas kuping. Selama itu masih kategori kepala, itu berarti masih sah. Min dakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa unsa bencong. Au maski, nah ini tadi kan maski ba'dir rosi, mengusap sebagian kepala. Namanya mengusap ini enggak ada aliran air Pak ya, enggak ada aliran air. Kita ambil air, kemudian air yang ada di tangan ini dibuang. Yang penting tangan ini sudah basah kena air, ini sudah sah. Kita ambil air dari keran ya, kemudian air yang dibuang. Yang penting tangan ini masih basah kena air, kemudian ditempelkan di kepala. Al maski ba'di sa'rin fi hadir ra'si, al maski ba'di sa'rin utawa ngusap sebagian rambut fi hadir ra'si ing dalem batas ketentuane sirah. Jadi mengusap au masih ba'di sa'rin, mengusap sebagian rambut fi hadir ra'si yang masih ada di batas kepala boleh. Wala ta'ayyanu, lan ora den nyatake apa aliyadu tangan lil mashi krana oleh ngusap bal yajuju balik wenang apa musolli bihor kotin kelawan tadi kan ngusap ya. Kemudian di sini apa? Umpamanya kita nggak bisa ngusap, gimana Pak? Kalau dikocor aja boleh masuk ya. Umpamanya langsung apa? Kepala kita ini, rambut yang ada di kepala, kemudian langsung dihancurin diurutin di keran boleh. Kalau dikali dicelupin, ditungsepin gitu ya, boleh. Bal yajuju bi kharqatin, bal yajuju balik oleh apa
al-mashu bi kharqatin kelawan oleh njelupake. Jadi tidak diusap tapi dicelupkan, ya, dicemplungin. Nah, boleh gitu ya. Wa ghairiya lan sakliyane kharqa atau yang selain kharqa apa? Selain dicelupkan dikocor boleh. Kemudian di tempel yang lama boleh. Yang penting itu rambut sebagian rambut di kepala atau sebagian kepala bisa terkena air. Walau ghusala lamun basu sapa wong ra'sau ing sirai wong badala masya kale ganti oleh ngusap rambut jaza moko menang. Jadi tadi kan mengusap. Bagaimana kalau tidak diusap, dibasuh, disiram air sebagai gantinya mengusap boleh. Jaza artinya boleh. Tapi yang lebih afdal adalah kan tentunya di situ adalah apa? Wa mashu ba'dir ra'si. Ya. Yang lebih baik adalah mengusap. Karena apa? Kenapa membasuh kurang afdal? Karena di situ ada israf, berlebihan menggunakan air. Tapi boleh. Enggak harus nempel di kepala. Yang penting itu rambut itu kan dari kepala maupun rambutnya panjang boleh, rambut yang ini yang ngelawar ini boleh, nggak apa-apa. Ya boleh. Enggak. Yang di situ kan apa? Rambut yang ada di kepala. Kalau topot rambutnya itu keluar dari rambutnya panjang, ya rambutnya panjang, ya. Umpamanya rambutnya panjang, setiap rambutnya ngelawar sini nih, pun diusap rambutnya aja, nggak usah sampai kepalanya gitu, nggak kena kulitnya gitu Pak ya. Jadi seperti perempuan rambutnya panjang tidak usap kulitnya, tapi yang diusap di sini apa? Mashu ba'dis sa'ari fi ra'si, selama itu rambut masih tumbuh di kepala gitu ya. Mashu ba'dis sa'rin fi hadir ra'si, mengusap sebagian rambut yang ada pada kepala. Lain kalau rambut sudah bodol, itu berarti sudah bukan rambut kita. Yang dimaksud rambut yang rambut yang masih ada di kepala, yang masih tumbuh di situ Pak ya. Diperkirakan diperkirakan. Nah, untuk orang yang nggak punya kepalanya nggak tumbuh rambut, ya berarti apa? Masuk tadi kategori mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Pokoknya yang masuk bagian kepala itu dari mana? Kalau rambutnya nggak tumbuh, ya wah ghalibu umumnya tempat tumbuhnya rambut di mana? Daerah segitu. Ya, itu yang diusap. Walau wadu'a lamun nyele sapa wong iya tahu ing tangane wong, maksudnya wong orang yang mengerjakan wudu Pak ya. Alma belulata kang dentalsi walam yuharrika lan ora nggerakake sapa wong ha ing mablula jaza mau kewenang. Nah, jadi jika ada orang wudu mau usap rambut yang ada di kepala, usap kepala, ambil air, kemudian rambut tangannya cuma ditempelin aja, tidak digerak-gerakin, cuma ditempelin aja. Jaza boleh. Nah, inilah apa? Ilmu fikih ini tujuannya apa? Untuk mempermudah bagi orang yang melakukan untuk dalam rangka ibadah.
Jadi dikasih beberapa versi dikasih beberapa apa? Dikasih beberapa apa? Acuan, dikasih beberapa cara. Oh, caranya seperti ini boleh, seperti ini boleh, seperti ini boleh. Selama itu rambut masih sudah kena air. Jadi tidak kaku, harus seperti ini, harus seperti ini. Ini bagian daripada apa? Daripada kemurahan, daripada rusau untuk mempermudah agar orang yang mengerjakan itu semua bisa dikerjakan dengan mudah. Tapi dengan catatan kita harus tahu tata caranya. Nah, itu dengan caranya apa? Kita mencari tahu dengan cara apa? Kita apa? Belajar dan belajar. Dan itu bagian daripada apa? Kemurahan, keringanan yang diberikan Allah lewat para orang-orang yang diberi wahyu Allah, diberi ilmu Allah untuk menyampaikan kepada orang-orang awam seperti kita ini. Nah, itu masuk kategori apa? Ada kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan bisa mendatangkan kemudahan. Jadi kita umpamanya lagi mengerjakan wudu, susah, nggak bisa, nggak ada air, bagaimana caranya? Oh, bisa tayamum. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Jadi kesulitan bisa mendatangkan kemudian dari kaidah itu muncul beberapa kaidah, di antaranya al-mughtafaru fil ibtida la yughtafaru fit dawam. Al-mughtafaru fil ibtida la yughtafaru fit dawam. Al-mughtafaru fil ibtida la yughtafaru fid dawam. Dimaafkan di permulaannya tapi tidak dimaafkan di kelanjutannya. Contohnya, ada orang lagi masuk Islam, belum ngerti tata caranya ibadah, ini larangan, ini perintah. Setelah masuk Islam, baca iqrar, syahadat, kemudian dia apa? Minum, mabuk, zina, atau hal-hal yang dilarang. Karena tidak tahu, dia ma'fuun, diampuni. Tapi setelah dia dikasih tahu, tidak berlaku untuk berikutnya. Contoh lagi berkaitan dengan diampuni di depan, tapi di kemudiannya nggak diampuni. Umpamanya ada laki perempuan, cewek cowok, pacaran gitu Pak ya, pacaran. Setelah pacaran sampai pernikahan. Setelah pernikahan kemudian dia hajatan, ngundang tamu banyak. Pak Eko diundang, Pak Yusuf diundang, Pak Alus diundang, ya. Kemudian nyawer lagi, ya, ada saweran lagi nyawer. Kemudian setelah acara hajatan pernikahan, hubungan keluarga, sudah beberapa tahun kemudian baru ketahuan bahwa itu adalah saudara. Gimana itu Pak? Tahu-tahunya itu saudara. Mungkin saudara saya, saudara seibu, atau mungkin saudara saya seibu yang dulunya terpisah dari kecil, akhirnya ketemu baru gede. Tahu-tahunya apa? Sudah ketahuannya sudah menikah. Bagaimana caranya? Ya, karena itu tadi ketika mereka waktu nikah nggak tahu kalau itu ada hubungan saudara, hubungan nasab. Berarti apa? Pernikahannya selama dia nikah hubungan suami istri yughtafaru, diampuni. Tapi setelah itu la yughtafaru fid dawam, tidak diampuni di kemudian kelanjutannya. Berarti orang situ harus dipisah, stop, harus diceraikan karena kamu adalah saudara. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya ilmu fikih, karena
hal itu berkaitan dengan masalah-masalah yang timbul sesuai dengan kondisi yang ada, termasuk masalah wudhu, gitu Pak ya. Habis waktunya Pak, ada pertanyaan nggak? Cukup ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Wal khamisu ghuslul rijlaini ilal ka'baini, yang kelima besok kita lanjutkan sesi yang akan datang. Yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu, anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la tajab wa min syarri dzalikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla uladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadhara fi hadhil jama'ah min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahlil taqwa wa ahlil ibadah wa ahlil qur'an wa ahlil rizqi wa ahlil du'a wa ahlil khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita tutup ya, kita sampaikan pula kepada Bapak ya, untuk taksin Al-Qur'an ya, ini kayaknya kurang aktif yang ikut taksin, cuman hanya bapak-bapak ini aja ya, karena baca Al-Quran ini penting Pak ya, baca Al-Quran ini penting. Karena Pak, nanti di hari kiamat orang yang membaca Al-Quran itu dapat syafaatnya Al-Quran. Kemudian ada orang yang diberi syafaat Al-Quran diprotes oleh orang, ya Allah, kenapa itu orang bacanya Quran masih kelepotan kok mendapatkan syafaat Al-Quran. Akhirnya apa? Digilir. Karena mendapatkan syafaat diprioritaskan orang yang bacanya lebih baik. Karena apa? Membaca Al-Quran yang bacanya lebih baik menurut ilmu tajwidnya itu pahalanya mendapat pahala yang sempurna. Begitu juga pahala Quran yang kita kirimkan kepada ahli kubur kita, kepada almarhumah, itu jika pahalanya bacaan kita itu bagus, pahalanya full. Tapi kalau bacanya kurang baik, dari bacaan tajwidnya hanya 2, orang yang baca Quran tapi bacanya masih belepotan, masih terbata-bata, masih mendapat pahala, tapi pahalanya 2 kali 10 20. Tapi yang baca Qurannya bagus sesuai dengan bacaan tajwidnya, setiap huruf 10 kebaikan. 10 kebaikan setiap huruf 1, di setiap huruf 10 kebaikan. 10 kebaikan dikalikan 10, 100 kebaikan beda. Itu Pak ya, sekali lagi yuk supaya kita semangat tetap belajar untuk membaca Al-Quran. Itu Pak ya. Ya, monggo Bang. Ya, monggo Bang, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Contohnya Pak Budi belajar Quran dari Iqra 1, benar Pak Budi ya? Dari Iqra 1 Pak Budi ya, dari Iqra 1.
Tapi alhamdulillah sekarang sudah sampai juz 4. Baru setahun. Ini tergantung kemauan dan semangat kita sebagai contoh gitu Pak ya. Dulu saya punya ada orang ibu-ibu pernah saya ceritakan, ibu-ibu udah punya anak pengen baca Quran, dia hafal ayat kursi, apa tahlil, tapi saya nggak kenal huruf Al-Quran Pak, dari Iqra Bu, setahun belum beres Al-Quran bisa baca lancar. Itu dengan catatan ada kemauan ya. Nggak apa-apa ya, belajar dari Iqra 1, Iqra 2 dan seterusnya ya. Mungkin ini masukan gitu Pak Irman ya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.